Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar saudara Agung. Baik, terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Bapak Ibu Pegawai BPS Kota Surabaya dan teman-teman magang yang saya hormati. Di sini saya akan membawakan materi tentang NIM, yaitu software, software desktop, yang dimana kita bisa melakukan analisis tanpa coding. Baik, izin share screen Bapak Ibu. Baik, yang pertama, oh, apa sih NIM analisis platform itu? NIM sendiri adalah sebuah alat atau software untuk data analis, manipulasi, visualisasi, dan reporting berdasarkan paradigma pemrograman grafis dan menyediakan beberapa extension, diantaranya text mining, network mining, game, game informatik, dan masih banyak integrasi lainnya seperti Java, R, Python, Keras, Plotly, dan lain-lain. Kemudian di sini ada contoh dari NIM sendiri. Dari kota ini, sebelumnya kursor saya apa terlihat? Terlihat, Mas. Baik, dari kota ini itu dinamakan adalah node, namanya adalah node. Hmm. Dalam node ini ada konfigurasi, yang dimana konfigurasinya kalau merah berarti tidak terkonfigurasi, kalau kuning belum terkonfigurasi, dan kalau hijau berarti sudah dieksekusi. Kalau tanda X berarti error. Dari node-node ini akan menjadi sebuah workflow. Workflow yang dimana gabungan antara node-node yang sudah dikonfigurasikan. Baik. Kemudian untuk name sendiri, eh, dia memiliki data akses. Hampir semua data dia bisa ambil. Untuk database, dia ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain. Kemudian file biasa, ini ada CSV, teks, Excel yang sering kita pakai, Word, PDF, dan lain-lain. Untuk yang lain ada Twitter, Google, Amazon S3, Azure Blob Store, dan masih banyak lainnya. Oke. Kemudian dari Big Data sendiri ada Spark dan Databricks, SDF, SDFS Support, kemudian ada Hive, Impala, in Database Processing. Untuk transformnya, di sini ada langkah pre-processing, yaitu ada row, column, metric base, kemudian data blend, ada join, concat, append, kemudian agregasi, ada grouping, pivoting, ini, dan ada feature creation and selection. Kemudian dari permodelannya di sini ada beberapa model yang diantaranya ada regresi, klasifikasi, clustering, kemudian ada deep learning juga, dan yang lain ada R, Python, WK, H2O, dan Keras. Baik, di sini saya akan mempraktekkan menggunakan K-means pada clustering. Baik, kemudian di NIM ini juga bisa visualisasi, yang dimana ada banyak sekali visualisasi yang dapat dilakukan di sini. Di sini ada contohnya, dan nanti saya juga akan mencontohkan untuk visualisasi dari K-mean clustering tersebut. Untuk deployment, di sini ada database, kemudian ada file Excel, CSV, TXT, XML, dan masih banyak lainnya. Oke. Di NIM sendiri itu ada lebih dari 2.000 node bawaan yang tersedia. Node yang kecil-kecil tadi. Ini. Nah, di sini penjelasannya lebih lengkapnya.
Oke, baik. Dataset yang akan saya gunakan untuk praktek kali ini adalah dataset dari BPS Pusat yang variabelnya tercantum pada eh, page kali ini. Dan nanti outputnya akan seperti ini. Baik, eh, langsung saja saya praktekkan dari mulai downloadnya bagaimana hingga implementasinya bagaimana. Untuk downloadnya, Bapak Ibu serta rekan-rekan bisa menuju website nim.com dan di sini bisa sign in terlebih dahulu. Ini saya sudah sign in, kemudian tinggal pencet download. Kemudian di sini bisa mengisi kolom-kolom yang diperlukan. Jangan lupa untuk checklistnya ini. Baik, saya akan mencontohkan misal email saya seperti ini, kemudian company name BBS, senyum aku, pastinya tema, kemudian country-nya kita select Indonesia. Indonesia. Role saya sebagai pelajar, departemen kita pilih A derajat. Nah, untuk downloadnya setelah mengisi beberapa form tadi, akan diarahkan ke filenya untuk di-download. Dan untuk Windows sendiri, saya sarankan menggunakan ini, Windows Installer. Kemudian ini untuk Linux, dan untuk Mac juga ada. Nah, seperti itu. Untuk installingnya, itu seperti install software seperti biasa. Baik. Nah, kemudian ketika sudah install akan menuju page seperti ini. Nah, di sini ketika kita ingin membuat project, kita dapat mengklik yaitu create workflow in your local space. Kita beri nama Skat. Ya. Nah, di sini kita mulai membuat projectnya. Oh ya, Bapak Ibu, ketika setelah install dan sudah masuk di halaman ini, saya sarankan untuk memilih yang settingan ini, all note, supaya note-note yang ada di sini semua tertampil gitu. Nah, baik. Setelah ini kita eh, menggunakan data statistik yang tadi. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya, yaitu dataset, statistik, perumahan, dan lingkungan. Kita tinggal drop saja. Di sini, NIM sudah bisa membaca file tersebut. Kita execute. Nah, di sini semua file dan variabel, semua value dan variabelnya sudah tertampil. Dan dengan satu node ini, kita sudah dapat melihat statistik deskriptifnya. Jadi ini ada minimum, maksimum, kuantil 1, 2, 3, min, dan seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat missing value-nya. Nah, ini ada missing value. Dari data ini, kenapa ini eh, tidak teridentifikasi atau teridentifikasi sebagai missing value? Karena ini adalah yang harusnya value-nya numerik, tapi tipe datanya string. Seperti ini. Makanya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita pahami dulu datanya seperti apa, kemudian kita akan melakukan langkah berikutnya. Yang saya pahami di sini yaitu
Ini yang seharusnya kolomnya bernama provinsi, di sini bernama empty atau kosong. Nah, kita pakai node yang namanya eh, kolom rename. Nah, ini kolom rename. Kita tinggal sambungin seperti ini. Nah, saya tadi bilang di setiap node ada konfigurasi. Nah, ini adalah konfigurasinya setiap node. Kita di sini pilih. Tadi kita mau membuat variabel empty menjadi provinsi. Kita pilih empty dan kita namain sendiri menjadi provinsi.